0213860002 dan teman Saya Muhammad Kausar dari Prodi PGSD dengan NPM 2023860022. Oke, di video kali ini kita akan membuat video simulasi pembelajaran yaitu tentang kekayaan suku bangsa dengan mata kuliah strategi pembelajaran. Simulasi mengajar SD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat, Bu, sehat. Oke, baik, coba dicek bawah kolom mejanya atau lihat kanan kiri ada sampah atau enggak ya? Dicek kembali ya anak-anak ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman, betul. Berarti kalau orang nggak bersih berarti nggak punya Iman. itu dia, makanya kita harus jaga kebersihan. Oke anak-anak, saya minta dong dari kalian untuk pimpin doa. Silakan. Siapa yang berani? Pina. Siapa? Oh, ada kita tunjuk aja ya, Pak. Iya, oke, tunjuk. Langsung. Siapa ya kira-kira ya yang pimpin doa? Ayo, yang berani. Ini kan yang berani. Oke, Bapak tunjuk. Rahma, silakan. Ayo, Rahma. Pimpin doa. Pimpin doa. Gimana Ibu? Ini berdoa aja seperti biasa. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya teman-teman. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak ya Pina ya. Pina Rahma ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan membahas kekayaan suku bangsa. Tapi Ini sebelumnya, gimana? perasaannya kalian hari ini? Lapar. Lapar, belum makan pagi. Belum sarapan. Belum sarapan. Aduh Ibu. Yaudah nanti istirahat makan ya, yang banyak. Naktir ya Ibu. Oke, nah jadi Pak Kausar akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu apa Pak Kausar? Kekayaan suku bangsa. Kekayaan suku bangsaku. Nah di Indonesia ini ada berapa provinsi? Ada yang tahu? Berapa? 34. Salah. Untuk tahun 2010 memang masih 34. Untuk tahun sekarang 38. betul. Tahun sekarang 38. Bisa menyebutkan provinsinya? Ya apa aja? Ya, ada provinsi Sumatera Utara. Betul sekali. Provinsi Aceh. Ya, Provinsi Sumatera Barat. Iya. Sumatera Timur. Lampung. Sumatera Ada. Selatan. Ya, ada banyak sekali anak-anak untuk provinsi 38. Kalau kita sebutkan nanti kita sampai maghrib belajar. Lagi satu Pak. Oke baik, di sini Bapak akan membahas kekayaan suku bangsa. Sebelumnya di sini anak-anak ada dari mana nih? Dari Grace dan dari mana? Dari Sumatera Utara. Sukunya apa? Apa? Batak. Marganya apa? Ginting. Ginting. Nah untuk kakak yang ini siapa Kristina? NPB, Pak. Oh dari NPB jauh sekali teman-teman ke Jakarta. Iya. Jalan kaki atau gimana? Pesawat. Oh pakai pesawat. Kira jalan kaki ya. Nggak pakai pesawat. Jalan kaki nggak sampai-sampai, Pak. Kalau NTT itu sukunya apa? Suku Baku. Suku Baku. Iya. Kalau di NTT ada marga atau enggak? Ada. Marganya apa? Kalau seperti saya, makanya Balu. Balu. Iya. Bahasanya apa? Bahasa kalau bicara sehari-hari pakai apa? Bahasa daerah. Daerah ya. Iya. Bahasa daerah. Untuk pakaian adatnya apa? Kayak adatnya apa? Oh, Lupa Ibu. Oh, lupa. Kakak Grace. Baju adatnya apa? Oh, kalau saya biasanya kalau misalkan pesta dia pakai wis tipes. Dia Oh. biasa seperti saya selendang. Ulos ya, bukan? Terus beda lagi. Oh, beda lagi. Namanya Oh. berubah. Oh ya, kalau kakak ini Kak Krisna. Sumatera Utara. Sama dari Medan ya? Marganya apa? Tapi sukunya beda. Oh, sukunya apa? Beda kelompok. Oh, beda kelompok. sukunya apa? Sukunya? Kalau aku Batak Toba. Untuk Toba. Bahasanya juga beda. Apa sama? Beda. Oh, beda. Terus pakaiannya juga sama apa beda? Beda. Oh, beda. Kalau kamu? Gimana? Ulos. Oh, pakai ulos. Nah, kalau kakak ini siapa? Karama. Aku dari Banten. Dari Banten. Dari
agama sudah berita lain. Kalau kakak ini, Aku dari Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat mana lu? Mana ya? Gak tahu rumah. Jawa Barat Aku mana? aku Jawa Barat. Bahasanya juga sama Sunda. Jawa dan Sunda. Oh, campur. Oh campur. Nah kebetulan bapak juga orang suku Jawa ya teman-teman. Kebetulan dari Klaten. Biasanya bapak itu ngomongnya bahasa Jawa. Pakaian adatnya itu batik ya teman-teman. Gitu. Sama Pak, di Cirebon juga ada batik. Ya kalau batik itu Iya, itu luar pakaian batik, Kak. tradisional Indonesia. Di setiap provinsi itu ada batik ya, anak-anak. Oke, di sini bapak akan memperlihatkan gambar-gambaran ya, agar anak-anak paham. Udah kelihatan anak-anak? Sudah bagus. Dihapus dulu kali Pak. Nah, benar. Jadi teman-teman, meskipun kita berbeda suku, bahasa, agama, dan lain-lain, kita tetap satu ya teman-teman. Anak-anak, tetap satu apa? Satu bangsa, satu bangsa, Satu bangsa. lain. Oke, satu bangsa, satu bahasa. Bahasa apa? Indonesia. Oke. Jadi kita hidup di Indonesia itu harus akur dan rukun ya teman-teman. Itu yang membedakan dari negara kita dan negara lain. Oke. Nah, di sini nih ada Pakaian adat. pakaian adat. Pakaian adat Aceh ada ule bala. Seperti ini ya contohnya ya, dia. Terus pakaian Jawa Barat itu ada kebaya. Pakaian Sulawesi Selatan itu bajunya baju kudu. Namanya bukan ini ya. Terus kalau Lampung ada tulang bawang. Bukan tulang tangan kita ya, namanya. Coba ada yang udah pernah lihat? Belum pernah ya? Kebaya, pernah lihat Pak. Pernah lihat di mana? Di Google. Di Oh, di Google. Sama bapak juga baru lihat ini. Ya. Oke. Nah, di sini masih banyak ada semuanya ya. Iya. Ya, di sini ada Surjang dari Yogyakarta. Ada Ulos dari Sumatera Utara yang Tadi Katere jelasin. dan ada pakaian adat dari Papua Barat. Apa nih? Pakaian adat ewer. Ewer namanya. Terus yang di Banten pakaian adat Pangsi. Pangsi. Kita lanjut lagi. Nah, ini untuk rumah adatnya ada banyak ya teman-teman ya. Di sini ada Sumatera Utara, yaitu rumah. Tapi yang Sumatera Utara siapa? Rumah siapa? Rumah apa? Pak, Rumah Bolon. Masa kamu kan asal dari sana kamu nggak tahu ya gimana? Nah, rumah Bolon ya anak-anak ya. Nah, untuk Sumatera Barat ada yang dari Padang nih. ada nggak yang dari Padang? Nggak Gak ada. Ini adalah rumah gadang. Biasa terkenal dengan peruncingan ini ya teman-teman ya. Kalian kan sering melihat rumah makan Padang. Nah itu kan ada runcing-runcing. Itu ciri khasnya orang Padang atau orang Sumatera Barat ya. Di sini ada rumah baloi dari Kalimantan Utara. Bentuk rumahnya seperti ini, unik ya teman-teman dan sangat klasik. Dan untuk Jawa Tengah, rumah adatnya ada rumah joglo. Ini rumah yang paling terkenal, adem ya suasananya teman-teman. Karena alasnya masih pakai tanah itu kalau rumah joglo. Oke. Ini ada rumah adat joglo Situbondo dari Jawa. Bondo dari Jawa Timur. Nah, ada rumah Betang dari Kalimantan Tengah. Ada dari Kalimantan? Gak ada ya? Oke. Sini ada rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Nah, ini ada rumah Konai dari Papua. Ada dari Papua? Gak ada Pak. Oh, nggak ada. Oke. Nah, sini ada tarian daerah. Kalau kakak Grace tarian daerahnya apa tadi? Totor. Tari totor. Kalau kak Christine? Tarian Jai. Jai. Kalau kak ini sama Tera sama. Kalau kak apa ya? Tari
Jaipong. Jaipong. Jaipong Jawa Barat, betul sekali. Iya, Margadali. Iya, kalau nggak Jaipong. Jaipong. Jaipong Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Tari topeng. Tali topeng itu Betawi. Tahu tari topeng tuh. Ada banyak ya. Di sini ada tali pedek dari Bali. Terus ada tali Japong dari Jakarta. Siapa yang pernah nari tali Japong di sini? Ada orang Iya, pernah. Yang pernah? yang pakai selendang itu loh. Terus ada tari Jaipong dari Jawa Barat. Tari saman dari Aceh. Siapa yang pernah di sekolah? Siapa yang pernah melihat tari saman langsung? Aku pernah ikut lomba tari saman. Oh iya. Iya, Mbak. Bapak juga pernah dulu pas zaman SD gitu. Bunga jumpa. Bapak pernah juara 1. Mana tuh bapak kamu hari ini loh? Oke, next. Nah, ini banyak nih bahasa daerah ya. Bahasanya Aceh itu dari Nanggoro, Aceh Darussalam. Nah, Batak, Karo itu dari mana? Sumatera Utara. Dan untuk Minangkabau dari Sumatera Barat. Untuk Riau dari Riau ya asalnya. Nah, Kubu itu bahasa daerahnya Jambi. Nah, untuk Melayu itu bagian Sumatera Selatan, teman-teman. Di sini ada Rajak, Lebong dari Bengkulu. Oke, masih banyak ya. Oke, ini masih banyak lagi ya teman-teman. Ada 38. Silakan nanti teman-teman anak-anak akan saya kasih perlembaran untuk dibaca dan dipahami. Nanti juga ada soal Bapak berikan untuk kalian semua. Nah, soalnya seperti ini. Soal seperti ini, sistemnya itu tarik garis. Misalnya dari suku Batak. Batak bahasanya apa? Provinsinya dari mana? Suku Batak. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Berarti dari atas tarik ke sini. Ya. Anak-anak paham nanti cara mengerjakannya? Ini berkelompok aja ya, Pak. Oh, kita bikin per kelompok aja ya nanti ya, biar lebih gampang. Oke, kita next lagi dulu. Nah, ini untuk tarian daerahnya. Tari topeng dari mana ya tadi teman-teman ya? Tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak. Nanti kalian tulis lagi di sini ya. Dan tari pendek dan tari toton nih. Tahu dari mana tuh tadi udah kita bahas juga. Oke, kita next lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, Oh, Bapak banyak banget soalnya. enggak dikit kok, ini. Nah, nanti yang jawabannya berhasil, kelompok yang berhasil semua akan dapat reward dari Bapak. Berangkat terus loh. Nanti rewardnya ada dapat bintang. Oke, kita lanjut ya. Saya punya Lamborghini, Pak. Wah, makalah. Itu minta mamaku ya. Nah, ini untuk soal yang terakhir sama tuh. Kita cuma menjelaskan dari mana asalnya nih. Nanti anak-anak silakan dikerjakan per kelompok. Di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Halo yang di pojok. Ada 6 ya. Ada 6 ya. Berarti 3-3. 3-3 dibagi ya. Oke, guys. Mulai dari sekarang aja kali, Pak. Iya. Biar dibagikan. Ini per kelompok, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Yeay. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Waktunya berapa menit ya kira-kira ya? Selesaiin aja ya. Mana anak-anak ada kendala? Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Belum. Tunggu ya. Pak. Coba Bapak ini lihat dulu. Bapak Lamborghini
apa? Janji hadiah. Kok cepat sekali. Sudah selesai, Bapak. Sudah selesai. Oke, sebelum dikumpulkan, kalian cek lagi 2 kali ya, agar tidak ada jawaban yang keliru. Jangan terburu-buru untuk mengerjakan soal tersebut. Dan Bapak taruh situ semua nggak muat, nanti Sudah kebanyakan. selesai kamu? Sudah. Coba lihat. Ini Ibu laput. Bapak, kenapa suku Asmat itu harus dari Sama Papua? kamu ya. Ya masih di sana, Natan. Kamu kok lawan aja. Bapak nih ditanya mau marah. Amin. Jangan marah-marah. Sudah dicek belum 2 kali? Udah benar Pak, 100%. Yakin nih ya? Yakin. Bapak kumpulkan ya. Kita dapat reward ya. Oke. Oke, kita kumpulkan. Bapak kumpulkan ya. Kita koreksi bareng-bareng nih. Dari suku Batak. Suku Batak. Ini kelompok 1 ya. Suku Batak dari Sumatera Utara. Apakah betul? Betul. Terus yang kedua ada suku Asmat. Papua. Dari Papua. Papua, Kakak. Betul. Kelompok 1 juga betul. Ya, kelompok 7 betul, Pak. Yeay. Terus suku yang ketiga suku Baduy dari Banten. Apakah betul? Betul. Kelompok 1 juga betul. Kelompok 2 juga betul. Yang keempat ada suku Makassar. Dari mana? Makassar? Sulawesi Selatan. Betul juga kelompok 1. Sama-sama Kelompok betul tujuh nih ya. betul Wah, pintar sekali. Suku Bakupai. Dari mana nih? Tadi jawabnya dari mana suku Bakupai? Kalimantan, Kakak. Kalimantan Tengah. Nah, oke, sama-sama betul ya. Suku Betawi dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tari topeng. Tari topeng dari mana? Dari mana? Dari Betawi. Salah. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini pertanyaan yaitu Sonia berasal dari Kalimantan Timur dan Maruna berasal dari Papua. Ketika bertemu, mereka berdua tidak bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, jawab pertanyaannya, tuliskan apa yang harus mereka lakukan agar bisa berkomunikasi Menggunakan apa? menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, begitupun kita. Bapak dari Jawa, Kak Christine dari mana? NTT, dan Kak Grace dari Batak, dan Kak Rama dari Banten. Kita bertemu nih. Kalau kita bahasa daerah masing-masing kita bingung teman-teman ya. Karena jadi kita menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Dan untuk pertanyaan nomor 2, lagu Gundul-Gundul Pacul itu dari daerah Jawa Tengah. Nah, tulislah lirik pada bait pertamanya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar? Lagunya udah pernah dengar? Nah, ini kelompok 1 nih, kayaknya bisa nih. Nyanyiin coba, tolong. Kelompok 1 coba. Gimana? Yuk, 1, 2, 3. Gundul, gundul. Semuanya aja deh. Cucuk gembelengan, uhi-uhi wakukut gembelengan, wakun limpah segale ganti seratan, wakun limpah segale ganti seratan. Oke. Kelompok 1 betul. Betul, kelompok 2 juga betul, Pak. Yang soal terakhir. Soal terakhir di sini. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, kita hapus dulu yang ini. Yang pertama, ini tari apa tadi anak-anak? Pendek. Tari pendek. Dari mana? Bali. Bali. Yang kedua, tari apa ini? Tari piring. Tari piring. Piring. Dari Sumatera mana nih? Betul sekali. Berat. Yang terakhir, Sama. tari sama. Dari Aceh. Dari Aceh betul. Kelompok 2 betul Nah, jawabannya. untuk kelompok 1 salah nih. Kelompok
nomor satu tariannya juga ditulis. Di sini nomor 1 ditulisnya cuma Bali. Masa orang kayak gini dibilang Bali kan aneh. Tarian Bali, yaitu tarinya Pendek. Oke. Dan untuk nomor 2 juga salah. Masa 2 Aceh? Bukan, ini kebalik ya. Apa yang ini 2 atau 3 ini gimana nih? Kelompok 1. Berarti yang 2 ini Aceh. Berarti kelompok 1 tulis cuma daerahnya doang, tariannya tidak. Makanya nilainya kita kurangi separuh. Kelompok 1 harus lebih fokus lagi. Kelompok 1 berarti dapatnya 5. Kelompok 2 dapat 10 poin. Tuh, yang menang siapa tuh? Kelompok Jadi dapatnya 20. Kelompok 1, kelompok 2 ya dapat 30. nanti ya, setelah materi selesai pulang. Baik anak-anak, sebelum berakhirnya pelajaran dari Ibu dan Bapak, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsaku ya, bareng-bareng ya. Kita mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bela bersama. Oke, beri. Sekian dari materi Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kautsar dari Prodi PGSD dengan NPM 202386000022. Perkenalkan, nama saya Aisyah Linda Fazia dari Prodi PGSD NPM 2023860002. Di sini dalam video kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang model pembelajaran komparatif yang digunakan dalam modul ajar pendidikan Pancasila kelas 3 SD dengan topik kekayaan suku bangsaku. Mari kita simak. Yang pertama, apa itu model pembelajaran kooperatif? Kooperatif itu model pembelajaran pendekatan pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar peserta didik dan kelompok kecil heterogen. Tujuannya adalah agar siswa saling membantu untuk memahami materi pelajaran dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Dalam model ini, siswa bukan hanya belajar dari guru, tetapi juga dari teman-temannya. Mereka didorong untuk aktif berkomunikasi dan bertanggung jawab dalam proses belajar. Ciri-ciri model kooperatif itu ada beberapa ciri utama dari pembelajaran kooperatif, yaitu siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari anggota dengan kemampuan yang beragam. Yang pertama itu tugasnya bersifat kolaboratif, bukan kompetitif. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Setiap anggota memiliki tanggung jawab terhadap tugas kelompoknya. Yang ketiga ada karakteristik dalam modul. Dalam modul ajar yang kami susun, model ini diterapkan dengan kombinasi metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dan penugasan kelompok. Nah, kegiatan belajar dilakukan melalui pertama diskusi tentang suku bangsa, yang kedua kegiatan diskusi kecil kelompok tentang rumah adat dan suku
beragaman suku, dan terakhir menyanyikan lagu daerah bersama-sama. Semua kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya belajar secara kognitif, tapi juga mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, dan bangga terhadap budaya bangsa. Kelebihan model kooperatif ini yaitu memiliki banyak kelebihan, diantaranya meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama antar siswa, meningkatkan hasil belajar baik akademik maupun sosial, menumbuhkan rasa saling menghargai dalam keberagaman, mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Adapun juga kekurangan model kooperatif yaitu memerlukan waktu yang lebih lama untuk membentuk dan membimbing kelompok. Jika tidak dikelola dengan baik, siswa yang dominan bisa mendominasi diskusi. Diperlukan keterampilan guru dalam mengelola dinamika kelompok. Dan selanjutnya ada sintak atau langkah-langkah model kooperatif. Berdasarkan modul ajar yang kita buat, langkah penerapan model pembelajaran kooperatif yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan materi secara singkat, siswa dibagi kelompok kecil, dan selanjutnya lagi guru memberikan tugas diskusi kelompok. Selanjutnya siswa bekerja sama dalam kelompok menyelesaikan tugas, dan keenam, guru membimbing dan memberikan bantuan selama diskusi. Yang ketujuh, ada guru mengevaluasi hasil belajar siswa, dan yang terakhir, guru memberikan apresiasi atau penghargaan seperti pujian. Oke, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif ini, pembelajaran tidak lagi hanya satu arah. Peserta didik lebih aktif, lebih terlibat dalam memahami nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal keberagaman budaya. Dan model ini sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran tematik dan karakter seperti topik perbedaan itu indah. Terima kasih sudah membaca, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.